bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Selamat malam Bu, saya di sini akan membuat video resume tentang rangkuman sejarah. Pertama, sejarah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu diperkirakan muncul di India pada tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ada juga yang mengatakan sekitar 1500 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang dari India di Asia Tengah masuk melalui celah Khalbar. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah agama sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan asal kota Buddha yang berasal dari bangsa India, berarti sejati. Awalnya, Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Selanjutnya, adanya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Terdapat banyak kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Pertama, Kerajaan Kutai, agama Hindu, tahun ke-6, letak di Kutai, Kalimantan Timur. Raja terkenal Mula Warman. 2. Tarumanagara, agama Hindu, abad ke-5, dari Jawa Barat, Punawarman. Ketiga, Pajajaran atau Sunda, agama Hindu, abad ke-8 sampai ke-16, Bogor, Jawa Barat, Sri Baduga Maharaja. 4. Melayu, agama Buddha, abad ke-8 sampai ke-16, letak Jambi. Raja terkenal St. Mauli Wardasodewa Aditya Warman. Ada juga Kerajaan Kalingga, agama Buddha, tahun ke-8, letak Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Raja terkenal Ratu Sima. 6. Kerajaan Sriwijaya, agama Buddha, abad ke-8 sampai ke-15, Muara Takus Riau dan Palembang, Dapamta, Hayang, Dharma Setu, Barapadewa. 7. Mataram, Hindu, abad ke-9, pendalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialirin sungai seperti Gobowanto dan Begawan Solo, Sanjaya, Rakai Pangandaran, Samartungga, Rakai Pinantang. Ke-8. Medang Kamulan, agama Hindu, abad ke-10, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Empu Sindok, Dharma Wongso, Air Langga. Ke-8. Kendiri, agama Hindu, abad ke-11 sampai ke-13, letak Kendiri, Jawa Timur. Raja terkenal Jaya Bahaya Kertajaya. 10. Singasari, agama Hindu, abad ke-13, Singasari, Malang, Jawa Timur. Raja terkenal Keng Arok Rajawuni Kertanagara, Jaya Tadwang. 11. Majapahit, agama Hindu, abad ke-13 sampai ke-15, Trowulan, Jawa Timur. Raden Wijaya Hayam Wuruk. Ke-12 dan terakhir, Bali, agama Hindu, abad ke-11 Masehi, letak Bali, Dharma Udawana Warmadewa. Selanjutnya adanya bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini.
yaitu penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha berlangsung sangat lama, yaitu sejak abad 1 hingga abad ke-15, yang ditandai dengan berakhirnya kerajaan Majapahit. Hal ini tentu saja menjadikan pengaruh Hindu dan Buddha sangat kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. 1. Bahasa dan tulisan. Maksudnya, bangsa India atau kebudayaan Hindu ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara, atau masa ketika mereka mengenal dan mempraktikkan tradisi tulisan. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa, yaitu sejenis tulisan yang ditemukan juga di wilayah India bagian selatan. Bukti pertama dikenalnya tulisan atau aksara di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas buaya Yupa abad ke-6 di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti atau kitab dan manuskrip atau naskah. A. Prasasti. Prasasti dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pujian, merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama, yang memuat informasi tentang sejarah, peringatan, atau catatan tentang sebuah peristiwa. Dunia penelitian masa lampau, selain menggunakan unsur penanggalan, prasasti mengungkapkan sejumlah nama dan alasan prasasti tersebut dikeluarkan. Hampir semua prasasti pada masa kerajaan Hindu juga pengubahan karya sastra sejak zaman kerajaan Kendiri menggunakan huruf Pallawa. Prasasti ternyata tidak hanya ditulis di atas batu, tetapi juga dituliskan di atas lempengan emas, perunggu, tembaga, dan daun lontar, daun nipah, kulit pohon daluang, atau kertas tradisional yang dibuat dari serat-serat tanaman yang memiliki tekstur kasar, digunakan khususnya di Pulau Jawa dan berkembang pesat pada masa Islam sebagai pengganti kertas lontar, kain, dan kertas. Prasasti di Indonesia dapat dikelompokkan sesuai dengan bahasanya. Prasasti dalam bahasa Sanskerta terdapat pada prasasti-prasasti yang dibuat pada masa abad ke-6, pada masa abad ke-11. Prasasti berikutnya adalah prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Jumlahnya tidak terlampau banyak di antara prasasti Kedu dan prasasti Dinoyo. Mataram kuno, bahasa Jawa kuno diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-11. Selain kedua bahasa tersebut, ditemukan juga prasasti dalam bahasa Melayu kuno yang banyak digunakan di Sumatera. Selanjutnya, prasasti dalam bahasa Bali kuno biasanya digunakan oleh kerajaan-kerajaan Bali. Selain huruf Pallawa, prasasti ini menggunakan huruf Jawa kuno dan Pranigratu. Selanjutnya adanya kitab. Dalam perkembangannya, pengenalan bahasa dan tulisan memang memungkinkan Punjangan Nusantara melahirkan karya-karya sastra berupa kitab. Kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya terdapat juga mitos. Pada masa Hindu, Buddha, biasanya kitab ditulis di atas daun lontar. Adapun ungkapan yang ditulis dalam bentuk puisi biasanya disebut kakawi. 1. Tahap pertama atau kesusastraan tertua lahir pada masa kerajaan Mataram kuno. Kitab terkenalnya adalah Sang Hyang Kamahanyanikan oleh Sambara Suryawanasa. 2. Tahap kedua lahir pada masa kerajaan Kendiri. Pada tahap ini lahir karya sastra besar Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa, Kresnayana yang ditulis oleh Empu Seda, dan kemudian diselesaikan oleh Empu Bunulu. Tahap ketiga yaitu kesusastraan yang lahir pada zaman Majapahit. Pada tahap ini lahir kitab Nagarataka
Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Dari kitab inilah kita banyak mengetahui tentang kehidupan masyarakat pada zaman Majapahit dan silsilah dari para leluhur raja. C. Manuskrip. Manuskrip adalah naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal seperti cerita kepahlawanan, hukum upacara keagamaan, silsilah syair, mantra sihir, dan resep obat-obatan. Contohnya Pustaha, yaitu naskah Batak yang ditulis dengan aksara Batak dan ditulis di atas lembaran kulit kayu alem. ILA Galigo, yaitu sebuah naskah kuno dari Sulawesi Selatan yang merupakan naskah epso atau kepelawanan yang berisi kisah tentang kerajaan Luhu pada masa pra-Islam. Sejarawan Robert Wilson menganggap ILA Galigo sebagai hasil sastra kuno terbaik karena ditulis dengan mengedepankan objektivitas dan fakta sejarah. Aksara adalah bentuk tulisan yang memiliki hubungan dengan aksara Pallawa dari India Selatan yang diperkirakan masuk ke Pulau Sumatera pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih, Bu.